bagikan. Karena dimensi kerajaan Allah tetap adalah gereja. Dari gereja itu Tuhan mau ajarkan, gereja itu visual Injilnya. Jikalau berita itu audionya. Dari gereja didemonstrasikan the culture of the kingdom of God itu seperti apa, kebudayaan kerajaan surga itu seperti apa. Di antara orang-orang tidak sempurna, bejana tanah liat, Tuhan mau tunjukkan gimana caranya hidup sebagai anak kerajaan, itu lewat gereja dan jemaatnya. Kamu sembunyikan kami hamba-hambamu di balik salibmu. Biarkan keluarga Saat Teduh bertumbuh, ajari kami seluruh sabda Allah, tidak pilih-pilih, tidak tebang pilih, tapi semua kebenaran-Mu dinyatakan, termasuk mengapa kami harus bergereja ya Tuhan. Tuhan, Kau baik, Kau ajari kami agar kami bertumbuh, Kau lengkapi kami dengan seluruh pewahyuan-Mu. Sampaikan sabda-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Semua yang dibagikan di Saat Teduh, udah berapa tahun ini, masing-masing itu menu yang datangnya dari hati Tuhan, sesuai dengan tuntunan. Berarti kalau disampaikan, itu Anda perlukan. Termasuk hari ini, saya beri judul mengapa kita butuh gereja. Apalagi kemarin kita baru saja mengadakan KKR kan di Saat Teduh bersama, apa kata Alkitab tentang neraka. Banyak sekali teman-teman kita yang baru rededikasi atau dedikasi ulang kepada Tuhan, atau mereka yang baru pertama kali menerima Yesus. Hari-hari ini tuaian jiwa-jiwa terjadi sekalipun di tengah pandemi. Tuhan itu baik sekali. Dan demikian pula sekarang pentingnya kita itu tidak jadi anak jalanan. Tahukah tanpa gereja yang baik dan benar, kita semua putra-putri kerajaan sorga. Memang Tuhan Yesus kan ajarkan. Kalau kita doa gimana? Bapa kami yang ada di dalam sorga. Sekalipun di sorga kita punya Bapa, jangan sampai di dunia kita nggak punya rumah. Kita nggak punya rumah rohani yang tetap. Jangan jadi anak jalanan. Nggak tentu anak yang berkeliaran di jalanan minta-minta, atau ngamen, contohnya, atau jualan. Nggak tentu mereka itu nggak punya ortu, nggak punya orang tua loh. Mereka mungkin punya, tapi sehari-hari mereka di jalanan. Saya rasa sayang ya kalau Yesus sudah mati untuk kita, lalu berujung kita di bumi ini berkeliaran, kita itu gentayangan, tidak punya satu tempat yang kita sebut sebagai family in Christ atau keluargaku dalam Kristus. Kita buka sama-sama Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai ayat yang ke-47. Saya baca dulu di Alkitab kita, judulnya Cara Hidup Jemaat yang Pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai oleh semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ayat 41 mulai, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, seperti yang terjadi hari-hari ini setelah KKR apalagi. Dan pada hari itu juga, jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Bermula dengan 120, ingat, yang menerima api Pentakosta. Jadi kurang lebih 3.120 orang totalnya. Terima Tuhan itu banyak. Tapi untungnya, di dalam perikop ayat ini, sebelum beranjak nanti pasal 3 Kisah Rasul sampai selesai pasal akhirnya, bahkan penyelesaian perjanjian baru, tanpa cara hidup jemaat yang pertama, tanpa gereja sungguh-sungguh berdiri dan mengayomi, pasal-pasal berikutnya tidak akan ada. Karena Tuhan tidak menghendaki anak-anaknya menjadi anak-anak jalanan di dunia. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, jumlah mereka ribuan. Tapi segera setelah itu, ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, mereka selalu berkumpul, lalu mengalami pekerjaan Allah yang lebih lanjut dalam hidup mereka bersama maupun individu. Di ayat-ayat ini kita diajari pentingnya kita itu tertanam dalam sebuah gereja. Memang tidak ada gereja yang sempurna, saya tahu. Tapi Tuhan tidak menceraikan istrinya. Mempelai wanita itu tetap adalah gereja perjanjian baru.
Jadi sekalipun saya tahu para church atau semacam ministry atau pelayanan-pelayanan yang berdikari itu sebenarnya seperti selang-selang ICU. Itu juga perlu, atau saling melengkapi suplemen. Tapi 4 sehat 5 sempurna tetap adalah gereja. Persekutuan juga ada fungsinya. Ya, zaman dahulu waktu bangsa Israel di zaman Perjanjian Lama misalnya, mereka ada bait suci di Yerusalem, tapi mereka juga ada tempat-tempat di mana mereka itu bisa berkumpul, ya kan? Mungkin menyanyi-nyanyi dan sebagainya. Tetapi gimana pun juga Tuhan tentukan di Perjanjian Lama, Yerusalem adalah rumah Tuhan. Tuhan itu maha hadir, saya tahu. Tetapi Tuhan juga mau kita berkumpul. Karena gereja itu adalah pernyataan hadirat Allah bersama-sama. Jadi penting sekali kita itu bergereja. Nah, ayat yang ke-42 kita baca sekali lagi. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Tulis dulu poin pertama, mengapa kita butuh gereja. 1, kita butuh kepemimpinan dan keluarga rohani. Setiap kita butuh spiritual covering atau tudung rohani. Saya ngerti, kadang-kadang kita anti atau alergi. Kalau dikasih tudung itu kan nggak boleh sembarangan. Masa aku menyerahkan wewenang kepada orang lain atas hidupku? Ya enggak sih. Tuhan nggak suruh kita menundukkan diri sama manusia seperti kita menundukkan diri sama Tuhan. Tuhan yang absolut dan firman ini otoritas tertinggi. Bukan begitu loh ya. Fungsi daripada otoritas rohani bukan melanggar firman. Tapi kita nggak bisa bertumbuh dengan layak. Kita nggak bisa bertumbuh dengan maksimal jikalau kita tidak punya tudung yang tetap. Karena manusia itu cenderung liar, dagingnya susah untuk dijinakkan. Besi menajamkan besi, gereja menajamkan orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan atau jemaatnya. Kita butuh kepemimpinan rohani sebelum keluarga rohani. Dua-dua butuh, tapi vertikal dulu, baru horizontalnya terjadi. Kalau Anda baca di 42, teliti coba. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Sebelum mereka bersekutu dan selalu berkumpul untuk memecahkan roti bersama sambil berdoa, mereka terlebih dulu menundukkan diri dan bertekun dalam pengajaran rasul-rasul Tuhan. Tidak ada seorang manusia pun punya kuasa absolut. Tidak seorang pun di antara kita disebut maha. Dan juga tidak boleh kultus individu, saya tahu. Segala sesuatu lewat firman. Tapi jangan sampai Anda punya trauma, lalu pukul rata. Gimana pun juga wahyu Tuhan tetap. Bahwa Allah telah menempatkan dan menetapkan. Ada pemimpin-pemimpin rohani yang berjaga-jaga atas jiwamu. Kitab Ibrani juga berkata gitu, jangan sampai mereka memimpinmu dengan keluh kesah, karena itu percuma. Itu sia-sia. Itu merugikan dirimu sendiri. Tapi biarkan mereka memimpinmu dengan sukacita. Dengan bahagia. Kalau mereka melihat bagaimana Anda mau bekerja sama untuk bertumbuh di dalam firman. Betul, tidak semua itu salah yang dipimpin. Tidak sedikit pemimpin-pemimpin yang bersalah di hadapan Tuhan. Tapi hanya karena di luar ada uang palsu, bukan berarti tidak ada uang asli. Trauma itu kerjanya begini, trauma itu membutakan kita. Bukan membutakan terhadap masa lalu, terbuka lebar malahan matanya. Trauma membutakan kita terhadap masa depan. Padahal masih banyak hal yang indah, nggak semua hubungan itu salah. Hanya karena di luar ada perceraian, bukan berarti tidak ada anggur baru dalam pernikahan, bukan berarti tidak ada pernikahan yang berhasil dan bahagia. Mari kita jangan lihat selokan, tapi lihat highway-nya Tuhan. Lihat jalan utama. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, sebuah pesan bermata dua. Bagi kita sebagai gembala-gembala, sebagai pemimpin-pemimpin rohani, baik itu sifatnya volunteer sukarela atau pemimpin utama yang biasanya seorang pendeta, mari kita hati-hati menjalankan otoritas. Kita nggak punya otoritas sendiri, kita ini bulan. Bulan itu hanya mencerminkan sinar matahari. Dia nggak punya sinar sendiri. Jangan bangun otoritasmu. Bangun otoritas firman atas kehidupan orang-orang Anda. Dimulai dengan terlebih dahulu disiplin diri sendiri dalam firman Tuhan juga. Makanya Tuhan suruh kita apa? Sebagai penyeimbang. Petrus berkata begini, Rasul Yesus Kristus. Petrus yang dominan itu berkata begini, pimpinlah dengan teladan. Ya. Kita butuh kepemimpinan. Setiap kita itu butuh dipimpin dan suatu hari kita pun akan memimpin. Maka disinilah letak keindahannya. Setelah kita itu dipimpin, kita butuh kepemimpinan. Keluarga rohani itu jalan. Bak urapan kan di kepala, urapan itu nggak di badan.
Makanya kalau kepemimpinannya salah, itu berabe ke bawah, masalah. Ya kan? Kalau kepala keluarga, contohnya ayah sebagai imam dalam setiap keluarga. Kalau imamnya salah, biasanya muncullah kata-kata seperti broken home jadinya. Atau tidak ada damai sejahtera di rumahnya. Memang kepemimpinan main peran. Tapi pemimpin yang baik nggak akan berakhir pada pucuk pimpinan. Dia akhirnya akan mensejahterakan seluruh family-nya. Adanya tudung yang baik membuat kita bergereja dengan baik. Membuat kita bisa tertanam. Memang saya nggak salahkan orang-orang yang pernah kecewa. Orang-orang yang pernah disakiti oleh gereja. Tapi kita punya pilihan. Kita punya pilihan. Kita bisa pulih. Memang bukan salah Anda. Tapi kepahitan itu salah Anda. Itu salah kita. Orang lain yang membuatmu pahit, dia menyalahi Tuhan. Apalagi kalau beralasan. Tetapi kita yang kepahitan itu pilihan baru loh. Karena kita juga bisa punya pilihan mengampuni. Kita juga bisa minta sama Tuhan untuk Tuhan tuntun kita. Apa yang harus kita perbuat dalam konteks keadaan seperti ini? Masih ada hikmat Tuhan kok. Tapi biasanya kita langsung konklusi dan kita langsung emosi. Lalu cut off dengan segala sesuatu. Saya ngomong begini bukan berarti saya tidak pernah dikecewakan. Hidup saya seumur-umuran lahir baru, 30 tahun lebih hari ini, 30 tahunan hari ini, saya selalu di dalam gereja. Saya tidak pernah jadi anak jalanan Tuhan. Tapi saya dibentuk. Kalau Anda pernah baca biografi saya juga Anda tahu. Awal-awal saya pelayanan itu saya bukan siapa-siapa. Sekarang juga bukan sih. Tapi waktu itu kan saya pelayanan sederhana. Kakak-kakak rohani yang sifatnya saya kagumi. Yang gimana gitu saya sangat look up. Ya, saya sangat meneladani. Suatu hari ada di antara mereka yang melukai. Bahkan secara fisik waktu itu. Tapi saya tidak mau menjadi orang yang mundur, kepahitan. Saya bingung ya. Tapi kalau saya bersandar, Tuhan akan keluarkan saya dari gua itu. Dan Tuhan akan memberikan kepada saya kekuatan. Sebab Allahku bekerja sama dalam segala perkara. Baik yang kelihatannya baik maupun yang kelihatannya buruk untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kalau semua bapak di dunia ini gagal pun kita masih punya bapak di sorga. Tapi bapak di sorga nggak akan buat kita liar. Bapak di sorga cepat lambat akan daur ulang membawa kita kembali ke tempat itu atau ke tempat yang baru. Tuhan tidak akan izinkan kita sebagai domba terlantar, tidak ada air tenang, rumput hijau. Karena sifat gembala Tuhan tidak akan mengizinkan. Kita butuh kepemimpinan keluarga rohani. Makanya di sini di ayat 42 ada kata gini. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul kan, sudah. Dan dalam persekutuan. Kata persekutuan oikos di situ, itu artinya family intimacy loh. Itu bukan seperti orang itu datang ke seminar, konferensi, registrasi, basa-basi. Bukan. Ini kata persekutuan di sana itu artinya intimate. Itu adalah intimacy. Dikenal bak keluarga, seolah-olah darah dagingnya. Dikenal dan mengenal. Dahulu ada sebuah sitkom di Amerika waktu saya masih sekolah di Kanada, masih SMA. Itu lagunya gini, mungkin keyboardnya nggak perlu ikut dalam hal ini. Sometimes you wanna go where everybody knows your name. Kalau nggak salah, ya namanya Cheers, ya kan? Kadang-kadang kita ingin pergi ke tempat yang semua orang tahu nama kita. Nah, gereja itu tempat begitu. Nggak tentu semua orang tahu. Yang paling yang semua orang tahu ya pendetanya atau 1-2 orang yang ada di atas panggung melayani. Tapi di gereja yang sehat, setiap orang pasti dikenali atau diketahui oleh seseorang. Bukan karena teman, oh kamu di sini, bukan begitu. Dikenali itu artinya intimacy, bukan hanya teman lama atau kebetulan sama-sama ibadah, bukan. Itu orang-orang kata persekutuan di sini adalah berusaha untuk mengenalmu lebih dalam dengan tujuan untuk membangun hidupmu dalam Tuhan. Itu artinya persekutuan. Oikos itu. Jadi di sini bukan bicara tentang teman lama yang kebetulan ketemu reuni di gereja, ya, apalagi mantan, hati-hati. Bukan, tapi ini teman-teman gereja, entah teman lama atau bukan, mereka yang berusaha untuk mengenalmu dan memberi kesempatan membuka dirinya untuk dikenal oleh Anda. Hingga yang dulunya bukan daging dan darah, berubah menjadi erat seperti family. Itu persekutuan. Rawan nggak untuk kita juga disakiti? Bisa, tapi kita akan dibentuk oleh Tuhan. Justru kita jadi sempurna gara-gara itu. Kita butuh kepemimpinan dan keluarga rohani. Nah, kita juga harus hati-hati. Di Yeskiel diajarkan bahwa air itu keluar dari bawah ambang pintu bait suci, lalu mengalir terus ke timur, ke selatan. Ya, dari sini kita diajari suatu hikmat sederhana.
Air apa yang kita terima, itu kita harus uji. Karena kita nggak dipaksa untuk bergereja. Kita itu memilih. Kita memilih. Meskipun dalam memilih itu kita berdoa. Jadi akhirnya pilihan Tuhan. Tuhan yang tuntun kita. Bukan kita yang menuntun diri sendiri ke air tenang atau rumput yang hijau. Karena rumput tidak ada yang hijau sempurna. Dimanapun juga selalu kita melihat rumput orang lain lebih hijau daripada halaman kita. Ya, tapi paling tidak dari ayat tersebut diajarkan di Mazmur 23 bahwa kita itu dituntun. Jadi kita nggak menuntun diri. Kita memilih, tapi Tuhan yang menuntun kita dalam pilihan kita. Kita itu di gereja mana atau ke gereja apa. Nah, pasti nanti ada koneksi-koneksinya Tuhan Bang. Pasti ada mata-mata rantai dan histeri sejarah, ada pilihan sengaja. Nah, itu dia yang dimaksudkan persekutuan. Dan lalu ada, saya ingatkan tadi kembali ke Yehezkiel tadi di bawah ambang pintu. Air yang keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu air minummu. Itu kolam renang Anda. Itu transportasi yang membawa Anda seperti penglihatan Yehezkiel untuk melihat apa di kiri kanan. Pohon, pukat, melihat nelayan-nelayan, menangkap ikan-ikan kecil, ikan-ikan besar ketika sungai itu semakin dalam. Berarti, jangan hati-hatilah. Salah satu pilihan yang sangat penting di hidup ini adalah kita tertanam di gereja apa, di gereja mana. Itu sangat penting karena Anda dan keturunan Anda dan keluarga dan orang-orang yang Anda cinta dan orang-orang yang Anda akan jangkau nanti akan minum dari air dari bawah ambang pintu bait suci. Pastikan kita mengujinya. Saya ngomong begini bukan karena saya adalah gembala gereja. Saya ngomong begini karena saya juga adalah seorang domba. Apa yang saya ajarkan ke Anda itu yang saya praktekkan dulu dalam hidupku. Ya. Nah, kita sekarang lihat yang pertama tadi sudah selesai, yang kedua ya, kita lihat ayat yang ke-43 sekarang. Maka ketakutanlah mereka semua. Mereka takut semua. Takut di sini bukan takut yang buruk ya. Takut di sini adalah takut in awe atau takut kagum. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari antara mereka yang membagi-bagikan, yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Berhenti di sana, dimulai di ayat 43 dengan kata, maka ketakutanlah mereka, sedang rasul-rasul mengadakan banyak mujizat dan tanda. Poin nomor 2, mengapa kita butuh gereja? Karena kita butuh hadirat Tuhan secara korporat. Apa bedanya hadirat Tuhan secara pribadi dan secara korporat? Tidakkah ada hadirat Tuhan di kamar saya, atau di ruang doa, atau tempat kerja, atau di mana-mana? Ada. Tapi saat kita berkumpul, bukankah Yesus pernah berkata, jikalau 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku akan ada di tengah-tengah mereka. Apakah pesan ini atau kalimat ini overlapping, tumpang tindih dengan hadirat Allah yang maha hadir? Mengapa Tuhan bilang Tuhan akan hadir? Bukankah Tuhan sudah hadir? Bukankah Tuhan maha hadir? Ya kan? Paham maksud saya ulang lagi. Kenapa Tuhan berkata, aku akan hadir? Padahal kan dia sudah hadir. Dia kan maha hadir. Berarti memang ada hadirat istimewa ketika 2-3 orang berkumpul. When Christian, suatu orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, make the effort, mengusahakan untuk kumpul sama-sama, mencari Tuhan. Itulah esensi berdirinya gereja. Di situ ada hadirat Allah secara istimewa. Kalau Yesus berkata, aku akan ada di sana, dia memang sudah ada di situ. Tapi berarti ada sebuah activity yang tidak terjadi dalam hadirat Tuhan secara pribadi dalam kehidupanmu. Itu yang disebut, maka ketakutanlah mereka. Itu bukan takut. There is an awesome presence, adalah hadirat yang sangat awesome. Hadirat yang beda, nggak bisa dijelaskan. Saling melengkapi sih. Kalau kita hanya ke gereja saja, nggak pernah punya hubungan pribadi sama Tuhan, merugi. Kalau kita nggak pernah saat teduh pribadi, merugi. Berarti kita tidak kenal Tuhan di dalam keintiman secara pribadi dengan Dia seorang diri. Berarti kita tidak mengenal Tuhan privately. Tapi nggak bisa private saja, privat terus. Udah nggak perlu gereja, apalagi kalau orang udah kecewa ya. Selalu alasannya rohani. Aku bisa nyembah Tuhan di rumah. Aku bisa pengetahuan Alkitab, apalagi zaman sekarang kan. Internetan di mana-mana seluruh dunia, aku tinggal klik aja. Puja Sera. Tinggal lihat aja yang mana aku suka, pendetanya aku suka, pendeta itu aku suka. Nanti jangan-jangan iman dan rohaninya sesuka-sukanya. Saya suka
aku, sesuka gua. Karena tidak ada penundukan diri kan, tidak ada komitmen. Tapi lompat kanan kiri, lari-lari. Nanti ya firman apapun ditaruh di situ karena sudah salah tanah hatinya. Tidak akan bertumbuh seperti yang Tuhan kehendaki. Tapi Anda akan paksa firman sesuai kehendak. Kita akan paksa firman sesuai dengan kehendak kita. Maka ketakutanlah mereka, berarti ada hadirat Tuhan secara korporat. Berarti ada perbedaan. Salah satunya berkat yang tercurah ketika kita itu bersama adalah ada pertumbuhan rohani yang sifatnya akselerasi. Ada pewahyuan dan karakter yang kita tidak bisa dapat ketika kita berdoa sendiri atau kita beribadah sendiri di rumah kita seorang diri. Ada sesuatu yang kita nggak bisa dapatkan. There is a certain spiritual growth, ada pertumbuhan rohani yang nggak bisa dipalsukan, yang hanya terjadi ketika umat Tuhan berkumpul. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami ya Tuhan. Ayat 46, lanjutkan masih di poin 2. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Coba ini, sometimes you wanna go where everybody knows your name, ini beneran. Karena yang disebut di ayat 46 adalah regular attendance. Orang-orang yang hadir secara reguler. Dengan bertekun dan dengan sehati. Kata bertekun itu terus-menerus, komitmen itu. Dengan sehati, lama-lama hatinya disamakan dalam satu spirit, satu pikiran, satu visi, satu kerinduan untuk bertumbuh. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul. Lihat, tiap-tiap minggu, di sini tiap-tiap hari dalam bait suci. Mereka berkumpul tiap-tiap hari. Regularly attending church. The same church. Mereka itu pergi ke gereja yang sama. Secara reguler pergi ke gereja itu. Nggak mut-mutan. Nggak seenaknya sendiri, nggak seenak gua, terserah saya. Tapi mereka belajar komitmen. Disitulah perkara sederhana dilengkapi oleh Tuhan dalam hatinya. Di situ mereka digembleng, dimuridkan. Dan mereka belajar untuk menerima kelemahan satu sama lainnya. Dan belajar untuk melayani seorang dengan yang lainnya. Di tempat itulah mereka belajar menjadi spiritual gifts bagi orang lain. Belajar menjadi karunia rohani bagi orang lain. Kalau Anda baca tadi, mereka ada yang menjual harta miliknya. Nggak semua. Ada yang digerakkan untuk ini, ada yang digerakkan untuk itu. Membagi-bagikan kepada semua orang. Kalau Anda lihat di gereja mula-mula nanti diangkat juga. Ada 7 diakennya, mengatur untuk janda Yunani, dapat porsinya. Ada diakonia, ada semua pengaturannya itu teratur menjadi sebuah organisasi Kristus. Mereka menjadi, karena mereka hatinya waktu bersatu, Tuhan menuntun satu persatu agar menjadi berkat di dalam rumahnya. Mereka dilatih untuk saling melayani, untuk mencuci atau membasuh kaki. Mungkin bukan harafiah, bisa jadi kiasan, artinya pelayanan. Mereka dengan sehati, mereka menjadi karunia bagi orang lain. Bukan hanya menerima, tentunya mereka juga menerima pertolongan. Jadi nggak ada yatim piatu. Jadi kalau ada yang sakit, yang lain tahu. Ada yang menderita, yang lain mendoakan. Ada yang mundur. Nanti kalau gereja itu, ada yang mundur. Nggak ada yang namanya Tuhan cari orang itu sendiri, 1 ekor domba yang tersesat. 99 ekor yang lainnya ikut mencarinya bersama dengan Tuhan. Itulah fungsi gereja. Kalau 1 domba yang di ujung sana, ya, itu Tuhan cari. Tapi kalau di dalam gereja 99 mencarinya. Ya, nggak ada domba pengangguran, apalagi gereja yang DNA-nya baik dan tepat. Makanya gereja itu berkat sekalipun tidak sempurna. Kita nggak bisa tumbuh tanpa itu. Bisa masuk surga? Bisa. Tapi jalan kita terpontang-panting selama di bumi. Nanti lihat ya, ujung-ujungnya kita cari KW-KW-nya. Kita akan cari barang tiruan yang seperti gereja fungsinya tapi bukan gereja. Nggak bisa kita lari dari apa yang Tuhan sudah garis bawahi. Itu sudah ada dalam DNA spirit roh kita saat lahir baru. Dengan bertekun dan dengan sehati. Mereka regularly attending. Dan mereka menerima khotbah pengajaran dari pastornya, dari gembalanya.
Makanya setiap gembala saya tekankan, kalau ada yang gembala-gembala yang mendengarkan dari gereja manapun juga, persiapkan dirimu sungguh-sungguh sebelum Anda mempersiapkan message atau khotbahmu. Persiapkan diri dulu. Karena the man is important as his messages. Karena orangnya sama pentingnya dengan pesan yang dia bawakan. Karena otoritasnya Tuhan letakkan di bejana tanah liat, bukan di pesan dan kalimat. Pelayanan firman di dalam gereja itu mungkin tidak sensasional. Kalau gembala sidangnya ya memberi makan, ya tetap ada pengkhotbah tamu. Mereka itu datang untuk melengkapi, tetapi pesan utama harus dari gembala sendiri. Dan ketika gembala rajin memimpin dan orang-orang yang bertumbuh di bawah pelayanan firman yang diberikan, maka seluruh domba itu akan mendapat rema sendiri-sendiri, namun mereka semua akan dibawa Tuhan digiring ke satu visi. Maksud saya digiring dengan satu visi itu, they will receive weekly, tiap minggu, bahkan tiap hari. Mereka akan menerima inspired guidance. Mereka akan menerima tuntunan yang sifatnya inspirasi. Sekalipun firmannya sama untuk semua jemaatnya, tapi ada sesuatu yang diinspirasi Tuhan dari firman itu, yang menuntun jemaat itu di setiap musimnya. Mau segala macam musim di hidupnya, up and down, musim panas, musim dinginnya, musim gugur, musim seminya, Tuhan akan tuntun. Dan kalau Anda lihat rajut setelah 10 tahun menoleh ke belakang, menjadi sebuah buku kehidupanmu. Itu seperti dirajut Tuhan. Seperti sebuah cerita tuntunan ilahi secara profetik. Roh Kudus bersabda seperti Nabi. Padahal itu pesan pastoral. Saya anggap sangat penting pelayanan firman. Karena pelayanan firman itu dan namanya di atas segala sesuatu. Oh haleluya. Saya berdoa supaya setiap jemaat di gereja yang saya gembalakan, agar mereka menjadi kasih dulu, lalu karunia. Menjadi love, menjadi kasih Allah bagi satu dengan yang lainnya. Kadang memberi, kadang menerima, give and take-nya ada. Tapi juga jadi karunia. Kata kasih karunia di-combine bagus itu. Grace, kasih karunia. Dalam bahasa Indonesianya lengkap. Kasih dulu, lalu jadi karunia. Itu berarti juga mereka ada yang tergerak untuk menolong seseorang. Bahkan kasih karunia yang sifatnya supranatural. Tuhan akan memberikan peneguhan, bahkan kuasa, pernyataan-pernyataan kuasanya. Saling mendoakan, terjadi kesembuhan seperti yang dikatakan di kitab Yakobus. Kalau ada yang sakit, carilah penatuamu. Gimana kalau dia lari-lari? Mana dia tahu penatuannya siapa? Ya. Nah nanti di dalam tubuh Kristus itu mereka akan saling melengkapi, saling mengurapi, saling memberkati. Bahkan karunia-karunia supranatural, 9 karunia Roh Kudus yang disebut di Korintus itu pun bermunculan. Nubuat, marifat, dan sebagainya. Seperti yang saat teduh sekarang ini, keluarga saat teduh lihat, saya sebenarnya bukan seorang penginjil. Sebenarnya kata penginjil itu bukan berarti pengkhotbah keliling, bukan. Penginjil itu sebenarnya adalah sebuah jawatan yang luar biasa, lain kali aja saya cerita. Tapi yang kerap kali kita mengerti adalah kata penginjil itu berarti bukan pendeta tetap. Saya bukan pengkhotbah jalan. Saya adalah gembala sidang, dari dulunya sudah begitu. Cuman setelah pandemi itu baru muncul kelihatan culture atau kebudayaan yang ada di gereja yang kami gembalakan itu mulai keluar DNA-nya. Dan Tuhan sendiri yang mengeluarkannya di masa yang paling unlikely, yaitu selama pandemi. Sebenarnya apa yang Anda rasakan, keluarga saat itu nothing new. Di gereja kami sudah seperti itu dari dulu. Semua firman yang dibagikan ini semua adalah nilai, adalah value yang selama ini saya tanamkan di gereja sendiri, dan kita hidupi. Itu didemonstrasi dan manifestasi dalam kehidupan jemaat. Yang kami semua notabene tidak sempurna. Tapi inilah indahnya. Ada dimensi kerajaan Allah. Makanya yang terakhir ayat 47, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bukan tiap minggu ya, tiap hari loh. Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Mereka sambil memuji Allah. Mereka disukai semua orang. Ada favor yang luar biasa. Nomor 3, mengapa kita butuh gereja? Karena kita butuh dimensi kerajaan Allah melalui misi gereja. Kita tertanam di gereja lokal mana itu pengaruh langsung directly atas kerohanian kita. Dan dimensi kerajaan sorga itu Allah letakkan pada gereja lokal. Meskipun tidak sempurna ya, sekali lagi saya katakan tidak sedikit dalam sejarah orang yang kecewa sama gereja. Tapi jangan kecewa juga, buktinya Tuhan tidak pernah menyerah, gereja masih ada.
Gara-gara gereja masih ada itu, termasuk orang yang kecewa, kan masih ada Anda yang nuraninya baik. Ya sudah lupakan kecewanya atau kepahitannya. Kan masih ada orang-orang seperti Anda yang bisa mengerti mana yang baik, mana yang buruk. Bahkan dalam kecewa kita pun bisa menilai kok. Sekalipun orang itu rohaniawan, misalnya ada orang-orang tertentu, tapi kok begitu? Anda kan bisa menilai. Itu juga buahnya gereja loh. Berarti Anda dididik dengan benar sebelum Anda dikecewakan. Tapi kalau Anda tidak cari Tuhan dan membangun rumah Tuhan, nanti yang korban adalah keturunan berikutnya. Mereka tidak punya gereja yang gimana. Karena bapak-bapaknya kecewa semua. Anda bisa bedain mana rasul asli, mana rasul palsu. Anda bisa bedain mana pengajaran yang benar, mana yang bukan. Sekalipun kecewa, bye-bye sudah, nggak usah gereja-gerejaan. Buktinya Anda adalah buah gereja. Ribuan tahun, bahkan dalam sejarah gereja ada era kegelapan. Orang-orang dikecewakan. Tapi tetap ada buah Anda, berarti gereja berbuah dong. Berarti ada orang seperti Anda. Tapi jangan jadi bottleneck-nya. Kalau Anda kecewa hari ini, keturunanmu yang akan makan korban. Saya minta berdoa supaya semua dipulihkan. Karena dimensi kerajaan Allah tetap adalah gereja. Dari gereja itu Tuhan mau ajarkan, gereja itu visual Injilnya. Jikalau berita itu audionya. Dari gereja didemonstrasikan. The culture of the kingdom of God itu seperti apa? Kebudayaan kerajaan surga itu seperti apa? Di antara orang-orang tidak sempurna, bejana tanah liat, Tuhan mau tunjukkan gimana caranya hidup sebagai anak kerajaan. Itu lewat gereja dan jemaatnya. Ya, jadi gereja itu distributorship heaven-nya di situ. Di kerajaan surga itu didistribusi lewat gereja. Wah, Tuhan itu ambil risiko ya, percaya sama kita. Tapi bagaimanapun juga lihat, sekalipun tidak sempurna, makin hari makin sempurna. Sekali lagi tergantung kita mau lihat apa. Kita mau lihat uang palsu atau mau lihat uang asli. Uang asli juga tidak tentu uangnya banyak. Mungkin keaslian itu dimulai dengan kesederhanaan dulu. Dimulai dengan pemulihan di hati dan percaya lagi. Kita butuh bergereja. 1, 2, 3, mengapa kita butuh gereja? Kita butuh kepemimpinan dan keluarga rohani. 2, kita butuh gereja, karena kita butuh hadirat Tuhan secara korporat. 3, kita butuh dimensi kerajaan Allah melalui misi gereja. Saya berdoa supaya Anda bisa cek. Kalau Anda mau tahu, Anda sebaiknya di gereja mana, saya lemparkan kembali masing-masing sendiri putuskan. Anda bisa cek visi dan misi gereja itu. Itu yang penting. Dari misi itu Anda lihat dimensinya. Anda mau tahu sesuatu, lihat misinya, visinya. Bukan hanya apa yang dicetuskan, tapi setelah sekian lama jikalau Anda jajaki, apakah itu sungguh-sungguh serius dilakukan. Bukan dengan mata kritis, meskipun kita harus menguji segala sesuatu, tapi kritikus tidak akan mendapat apa-apa. Tapi dengan hati yang tulus, bukan kritikus, tapi Anda menilai. Anda akan lihat, oh iya ternyata inilah gereja yang untuk saya. Dan keluarga saya, di sini kami akan melayani. Saya harap Anda bisa menilai dengan baik setelah saya berikan pointer-pointer hari ini. Semoga Anda digembalakan. Haleluya. Saya akan berdoa untuk live chat dan semua yang komentar juga terwakili semua. Saya berdoa dan tumpang tangan ini koneksi iman. Saya berdoa untuk segala keperluan, kebutuhan, dan permohonan doa kita bawa sama-sama seiman di dalam Kristus langsung ke hadirat Bapa ya. Tapi ada satu kebutuhan rohani yang tidak hanya kita bisa doakan untuk isi. Kalau Anda membutuhkan tempat pengembalaan dan Anda belum dan juga tidak bertumbuh dan Anda belum tertanam, saya dorong Anda untuk di dalam komentar maupun di live chatnya Anda tulis dengan hashtag sederhana CG. CG itu cell group, karena gereja yang saya gembalakan adalah gereja sel. Saya berharap agar Anda menemukan rumah rohani. Saya bersyukur yang lalu dulu pernah sekali saya memberikan tawaran bagi orang-orang yang membutuhkan teman dengan hashtag saya butuh teman. Kalau masih Anda ingat, kalau Anda ingat saat itu dari dulu. Dan orang-orang itu kabar baiknya hari ini mereka kerasan, dan saya sebagai penginjil maupun sebagai gembala, I'm so happy melihat bukan hanya mereka telah kenal Tuhan, tapi mereka sekarang mengenali saudara seimannya secara intimate dan dekat dan dikenal pula. Melihat domba-domba tidak lagi keliaran, anak-anak bukan lagi jalanan, melihat mereka akhirnya menemukan keluarga rohani yang tetap. My heart is fulfilled. Hati saya begitu dipuaskan melihat itu. Saya ingin keluarga Saat Teduh tidak ada satupun yang terlantar. Kalau memang ada yang membutuhkan,
Dan Anda juga butuh teman, hashtag kali ini simple saja, langsung kan ada orang yang menghubungimu. Hashtag CG, udah, itu aja. Nanti langsung Anda diperhatikan. Saya sudah beritahu sama tim semua untuk siap menghubungi. Praise the Lord ya. Ayo, ulurkan tangan di sini, kita berdoa. Oh Tuhan, terima kasih. Haleluya Tuhan. Hamba berdoa untuk semua keluarga Saat Teduh. Ya Tuhan, hamba berdoa, ya Tuhan Yesus, tidak ada satupun yang akan terlantar. Termasuk sekarang dalam hadirat Allah, bukan gereja atau apa, tapi ketika kami datang apa adanya, telanjang dalam kerohanian kami, tidak ada yang disembunyikan. Tuhan, jawablah seruan hati umat-Mu di mana-mana. Oh Tuhan, hamba berdoa ketika seseorang berseru dari ujung pelosok bumi, Bapa kami yang di sorga, temui orang itu. Ya sekalipun dia sendirian ya Tuhan, sekalipun mungkin dia terlantar, tidak ada tempat terlalu jauh untuk Roh Kudus-Mu capai dan jangkau di sana. Jamah, dan aku berdoa Kau kirimkan mujizat-Mu di dalam nama Yesus. Letakkan tangan. Saya berdoa, saya merasa terbeban untuk setiap orang yang terkena COVID atau Corona. Apapun jenisnya, Omikron atau yang lainnya, saya berdoa dalam nama Yesus, aku tengking sakit penyakit itu di badan mereka. Mereka yang terpapar, terjangkit dalam nama Yesus. Berikan ketenangan supaya mereka tidak panik. Dan hamba berdoa ya Tuhan bersama dengan gereja-gereja-Mu di seluruh dunia. Beraneka ragam gereja Tuhan yang saling melengkapi. Kami satu suara meminta kepada Tuhan Yesus agar pandemi ini ya Tuhan nanti berujung no longer lethal, tidak lagi mematikan, menjadi seperti flu biasa, dan itu pun lenyap. Hamba berdoa, aku berdoa ya Tuhan Yesus, Tuhan jamahlah bersama dengan seluruh gereja-Mu yang sudah berdoa. Hamba berdoa dan sepakat dengan mereka agar pandemi ini berlalu dan kesehatan Kau pulihkan atas bumi ini. Ampuni dosa dunia ini yang banyak. Tuhan, spare us, mengalah. Dan Tuhan Yesus, berikan kesehatan ilahi atas bumi yang sakit ini. Berikan Kau hikmat kepada seluruh pemerintah di mana-mana untuk bisa menangani dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapak. Saya melihat ada satu orang yang kurus. Kurus sekali. Kalau orang kurus kan biasanya happy. Tapi ini kurusnya lain, kurusnya nggak normal. Terlalu cepat, dan ini masalahnya hormonal. Roh Kudus ngomong begini barusan sama saya, jangan takut karena seluruh keluarga udah panik. Ini bukan kabar baik. Karena Anda kelihatan kurusnya itu kurus sakit. Saya melihat orangnya. Dan Roh Kudus ngomong begini, Tuhan bilang begini, engkau akan terapi hanya sekali. Maksudnya hanya treatment sekali, bukan terapi. Treatment hanya sekali. Lalu setelah itu oke. Segala sesuatu itu, masalah hormonal, tidak tahu namanya apa, tapi Roh Kudus yang Maha tahu, Dia tahu masalah di badan Anda, dan Tuhan bilang itu sudah disembuhkan. Anda hanya treatment sekali, nanti dokter yang akan minta Anda tidak usah kembali, karena Anda sudah sembuh. Hasilnya semua bagus. Tidak ada lagi masalah hormonal itu, sebab semua lenyap ketika saya mengatakannya. It's all gone in Jesus name, dalam nama Yesus. Haleluya. Mari domba-domba Kristus kita mengangkat tangan bersama-sama. Terimalah berkat dari Gembala Agungmu di dalam nama Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Tuhan mencintai setiap anak-anaknya. Haleluya. Amin.